Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala khairil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif Matan Sulam Taufiq dari Syekh Al-Alim Al-Alam Abdullah bin Husain bin Qadir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan taklim kita sampai halaman 10. Atau 9 atau 8. Halaman 10 yang bagian atas. Ya. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Law saratil qiblatu fi jihati kadza ma salatu ilaiha aw law aqami Allahu jannata ma dakhaltuha. Gitu ya. Kita masih membicarakan tentang murtad yang termasuk kategori murtad dengan akwal atau murtad dengan perbuatan. Law saratil qiblata, jadi gabungannya yang kemarin law amarani Allahu dikata lam af'alhu, atau orang yang berkata law saratil qiblata fi jihadi kada masalaitu ilaiha. Law saratil qiblata, seandainya kiblat itu berada fi jihadi kada, di arah ini, masallaitu ilaiha, maka aku tidak akan sholat menghadapnya.
Lau syaratil qiblata, orang yang berkata seandainya kiblat itu fi jihati kada, berada di arah ini, masolaitu ilaiha, aku tidak akan sholat menghadapnya. Padahal yang menentukan arah Ka'bah itu kan, arah kiblat itu kan adalah Allah. Jadi ketika Allah yang menentukan arah kiblat, kemanapun Allah perintahkan, maka kita harus mengikuti. Nggak boleh kita tidak mengikutinya, karena kiblat itu pernah terjadi perpindahan arah. Jadi arah kiblat pernah pindah. Loh, gimana pindahnya? Pertama, Rasul diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang berada di Palestina, di sekitaran Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jadi awalnya Rasul itu diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi walaupun berada di Mekah ada Ka'bah, tapi Rasul disuruh sholatnya bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis. Jadi seandainya di sini ada Ka'bah, Rasul sholat di sini, Rasul nggak menghadap kemari. Seandainya Baitul Maqdis ada di sana, Rasul membelakangi Ka'bah. Apa boleh? Memang perintahnya pertama begitu, sholat menghadap Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kemudian setelah 13 tahun Rasul di Makkah, kemudian hijrah Rasul ke Yathrib atau ke Palestina, setahun setengah Rasul menghadap Baitul Maqdis. Di Madinah nih 1 tahun setengah, baru turun perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, fawalli wajhaka, palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama dibangun di bumi ini adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah bukan dibangun di zaman Nabi Ibrahim, bukan dibangun di zaman Nabi Ismail, tapi di zaman Nabi Adam pun Ka'bah sudah ada. Mana dalilnya? Inna awwala baiti, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun lilladzi bi Bakkah mubarakah adalah Bakkah. Bakkah itu kayak yang namanya Priuk, tahu Priuk? Lembah. Maka Ka'bah itu turun. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Walaupun informasinya ongkos naik haji naik sampai 100%, yang penting ada rezeki bisa berangkat. Walaupun umurnya lama, yang penting umurnya panjang. Kalau sekiranya nggak sanggup, minimal pada bisa umroh. Ngomong aja Masjid Makmun, ngomong aja dikasih. Jadi Ka'bah itu turun ke bawah lembah. Jadi Masjidil Haram berada di bawah Ka'bahnya. Itu yang pertama dibangun, Ka'bah itu. Jadi yang bangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, bukan. Di zaman Nabi Adam diperintahkan dibangun dengan bantuan para malaikat. Di zaman Nabi Nuh ada di mana itu? Ada di Makkah, di Saudi Arabia. Karena nabi-nabi pertama itu adanya di Makkah. Baru setelah Nabi Ibrahim,
Baru Nabi itu berada ke daerah Palestina, Israel, Mesir. Itu. Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim berdoa di Ka'bah setelah pendidikan Ka'bah. Di zaman Nabi Nuh di Makkah, Ka'bah itu terkena banjir bandang. Zaman Nabi Nuh itu ada banjir bandang, loh. Angin gede, air kuat, tsunami kalau bahasa kita mah tsunami. Sampai ada perahu Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh. Dan sekarang ada terbalik, adanya di daerah Bandung Ujung, dekat Lembang. Gunung apa itu? Tangkuban Perahu. Itu Tangkuban Perahu, kita tahu Tangkuban Tengkurep. Jadi kayak perahu terbalik gitu tuh di Tangkuban Perahu ya, dekat Ciater, Cikolek lewat Lembang, lewat Ledeng, lewat Setiabudi, keluar Tol Pasteur, jangan masuk lewat Baros. Kalau masuk bagus kalau cari Ciater, daerah panas itu. Jadi zaman Nabi Nuh terkena banjir bandang, nah kemudian tersapu, tapi fondasinya masih ada. Makanya Nabi Ibrahim wa'id yarfa'al qawa'ida, dan ketika ditinggikan, jadi ditinggikan lagi, bukan dibangun dari awal. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Nabi lagi sholat menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba di tengah sholat disuruh pindah madhabnya. Fawali wajhaka, wahai Muhammad, palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Sementara Rasul sudah berada di Madinah. Seandainya Rasul masih di Mekah, mungkin arahnya ayatnya nggak begitu. Seandainya ya, tapi nggak boleh ada ayat. Paling kalau katakan wahai Muhammad, palingkan wajahmu menghadap Ka'bah. Karena berada di luar Makkah, di luar Masjidil Haram, maka arahnya Masjidil Haram, ada Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di sini, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah. Tapi kalau berada di Masjidil Haram yang Ka'bahnya kelihatan, maka bukan menghadap kiblat, tapi mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah. Dan orang yang melihat Ka'bah mendapatkan 20 malaikat rahmat. Alhamdulillah, melihat doang tuh. Akhirnya pada lihat Ka'bah, terbana sengkol. Tahu, Serpong dia masuknya mahal, sebabnya 60 ya, mahal masuknya itu. Lihat Ka'bah, atau kepada gede, lihat miniatur Ka'bah. Ya, tapi bukan Ka'bah yang itu, Ka'bah yang ada di Haram. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jadi Rasul lagi sholat, amai berubah. Kalau pas kita apa? Ikut. Misalkan nih, Rasul menghadap Baitul Maqdis di Sorono, artinya sebelah Betan. Tadi menghadap Betan, jadi turun wahyu fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Rasul langsung berpaling, wajahnya menghadap ke barat. Contoh ya, kalau berada di barat. Sahabat nggak protes, ngikutin Rasul. Kenapa? Kalau protes sholatnya batal. Loh, apa nggak salah jadinya? Karena ini perintah Allah, langsung menghadap Masjidil Haram. Maka di Madinah ada sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Karena ketika Rasul sholat di situ, dalam satu sholat Rasul menghadap tempat yang berbeda. Kalau seandainya duhur Rasul menghadap nyetan 2
tiba-tiba disuruh madhab mulon 2 rakaat. Jadi masjidnya disebut masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat, adanya di Madinah. Mudah-mudahan pada bisa ke sono semua. Syukur-syukur kalau raker. Ya, apa yang nggak mungkin ya? Kalau punya urusan yakin aja dulu. Jadi ada orang berkata kalau Ka'bah dipindahin nama Allah, gua kagak bakal sembahyang madhab sono. Itu sudah murtad. Karena Allah yang menentukan Ka'bah. Walaupun itu Ka'bah menghadap Masjidil Haram di Makkah, sementara orang Palestina sholatnya madhab mana? Madhab Ka'bah, madhab kiblat Masjidil Haram. Nggak boleh. Ngapain gua madhab sono? Gua kan punya Baitul Maqdis, mendingan gua madhab sini. Nggak bisa. Tetap menghadap kiblat Masjidil Haram. Kalau dia berkata, kalau kiblat berada di arah anu, masolaitu ilaiha, aku gak akan sholat menghadapnya. Itu disebut dengan murtad. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau jadi kalau ngaji tauhid bacanya cuman berapa kata tapi penjelasannya banyak. Sebab tauhid mah kalau nggak dijelasin bingung. Contoh, yadullah fauqal jamaah. Yadullah fauqal jamaah. Yadun apa yadun? Tangan. Yadullah berarti tangan Allah. Fauqa di atas, jamaah. Masa iya Allah punya tangan? Kalau nggak dijelasin, kira-kira paham apa enggak? Sedeng. Makanya dijelasin maksud yadun adalah kekuasa. Sumastawa alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di. Kalau begitu Allah istananya di arsy dong. Berarti Allah punya tempat. Nah, ini harus dipahami lagi ya. Makanya kalau penjelasannya ada panjang. Lau aqani Allahu jannata ma dakhaltuha mustakhifan aw mudhiran li'inadi fi kulli. Lau aqani Allahu jannata, seandainya aku dikasih surga, ma dakhaltuha, gua kagak bakal masuk. Jawab kita, ma dakhaltuha, aku gak akan memasukinya. Mustakhifan atau mudhiran lil inadi fi kulli, dengan maksud menghinakan, menyepelekan atau ketidaksenangan terhadap sesuatu. Jadi orang yang berkata, seandainya aku dimasukkan ke surga, gua kagak bakal masuk dah. Tapi tujuan omongannya itu punya tujuan, ingat. Sesuatu yang punya tujuan, bukan asal ngomong. Lalu bagaimana kalau orang yang setengah, akalnya setengah, ya, jadi nggak penuh, otaknya sekilo kurang seon misalkan. Ya, ngomongnya kan kadang-kadang aneh, ya, itu mah nggak gitu kan, nggak gitu. Maka ada orang yang kelihatannya aneh tapi alim. Ada orang yang kelihatannya aneh tapi bego. Ada orang yang kelihatannya aneh tapi alim, bahkan jadi wali. Ada nggak wali yang aneh? Ada, namanya wali Majnun, Walsehan, ya kan? Al-Habib Sehan, ya. Itu wali Habib Sehan. Tapi ditarik Majnun, ditarik akal manusianya sehingga sudah seakan-akan dia sibuk agama Allah. Makanya aneh-aneh. Jadi kalau kita lihat ketemu beliau itu kayak kita lihat, ya mohon maaf dalam tanda kutip, orang aneh. Mobil, gambar-gambar, lihat. Kemudian apa namanya kertas di robek-sobek dibagi-bagiin, itu dalam rumahnya itu gambar
cium tangan. Tapi nggak bisa pakai akal sehat kita. Tapi pernah dibuktikan beberapa kali itu. Pernah dibuktikan beberapa kali. Ada seseorang yang adzan bukan ajan, adzan. Lagi adzan diomel-omelin, diteriakin, woi, begitu kan kalau beliau. Begulu, begitu. Ini ada kagak paham. Kemudian habis adzan malah balik konsekan dimarahin sama diomelin, dikejar sama dia. Akhirnya dipegang, malah dia kepegang. Kemudian dia punya lehernya dikempit gitu. Lagi dikempit, itu yang adzan langsung bilang subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah. Udah dilepas, langsung pergi. Dia cerita sama orang yang lain, bingung. Kalau dikempit bukan teriak ada, bukan teriak minta tolong, malah nyebut nama Allah subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah. Ternyata ketika dikempit begini, diketeknya, itu yang akan melihat Ka'bah. Jadi bukan orang sembarangan. Sama seperti Kiai Haji Son Haji, Abad Kiai Son Haji, yang bisa melihat Ka'bah dengan sebuah lubang bolongan ketika menunjuk arah kiblat Masjid Ampel di Surabaya. Itu mah di luar nalar kita ya. Ada lagi Gus Ja'far di Pasuruan, aneh, majdub, tapi wali ya. Ada yang seden tapi gila, ada yang begitu ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai dianggap semua ya. Ada wali yang majdub, orangnya namanya jadab ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dia berkata, seandainya saya masuk surga, saya nggak akan masuk ke dalamnya. Wa ka'ayyakul law akhadani Allahu bi tarki salati ma'a ma ana fihi minal maradi sallamani. Dan seandainya seseorang berkata, law akhadani Allah, asal kata akhoda itu apa artinya? Akhoda asal katanya apa? Artinya mengambil. Akhoda mengambil. Khud, ambil. Tapi arti di sini adalah seandainya Allah memasukkan aku, ya tadi ke surga. Seandainya aku ya tidak dimasukkan ke surga, ya bitarki sholat ana fihi minal maradi. Jadi artinya akhadani Allah bitarki sholat. Seandainya aku diiqam, diadab, bitarki sholat karena meninggalkan sholat, ana fihi minal maradi. Ketika saya sedang sakit, zolamani, ya, maka Allah zalim kepada saya. Orang yang berkata, ini kalau gua nih di neraka, ya nggak dimasukkan ke surga, disiksa sama Allah gara-gara ninggalin sholat, padahal kan gua sakit. Itu orang itu murtad. Zolamani, Allah tuh zalim sama saya, kata dia. Kenapa? Saya kan sakit, nggak sholat. 20 tahun saya sakit, nggak sembahyang saya sakit 20 tahun. Kok dimasukkan neraka? Berarti Allah zalim. Kira-kira omongan dia benar apa salah itu? Salah. Kenapa? Karena untuk sholat walaupun dalam keadaan sakit. Jadi nggak bisa tuh. Aku mah sakit 30 tahun, gue mah gak akan dihisab. Kalau nanti gua seandainya masuk neraka, ya sama Allah gua disiksa karena sakit, nggak sholat, berarti Allah zalim. Kalau nggak benar itu. Karena untuk sholat walaupun dalam keadaan sakit, alladzina yadkuruna wala qiyamah wa qu'uda wa ala junub, berdiri, duduk,
berbaring walaupun dengan isyarat hati. Fikihnya bagaimana? Fikihnya nggak apa-apa, nggak sempurna, tapi tauhidnya sempurna. Jadi kadang-kadang fikih sama tauhid ya beda. Yang perlu dipahami, dalam pandangan tauhid haram, dalam pandangan fikih haram, tapi dalam pandangan tauhid enggak. Dalam pandangan fikih enggak haram, tapi dalam pandangan tauhid bisa jadi haram. Jadi beda tataran hukumnya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau qala li fi'li hadatsin hadza bi ghairi taqdirillah. Atau orang yang berkata li fi'li hadatsin terhadap perkara yang baru hadza bi ghairi taqdirillah. Ini bukan karena takdir Allah. Orang yang berkata sesuatu kejadian dan dia mengatakan peristiwa apapun yang terjadi bukan takdir Allah. Contoh, kita nih ya, kita habis ngaji pulang ya, naudzubillah ya, tiba-tiba terjadi yang gak enak, misalkan ketabrak depan pohon. Apa kata kita? Lu sih bego, ngaji pulang lewat situ. Padahal sekali kita lewat situ kagak ngapa. Kan gitu ya. Wah, sakit banget nih gara-gara kebanyakan ngopi. Ngopi setengah cangkir dipermasalahin. Berember-ember dulu udah ngopi kagak ngapa-ngapa. Paham gak kira-kira? Jadi ketika terjadi sesuatu, kita menyalahkan sesuatu dan gak yakin itu takdir Allah, itu murtad ucapan. Jadi bagaimana? Semua atas kehendak Allah. Maka kata Rasul, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni kada kana kada wa kada walakin qul qaddarallahu ala ma syaa al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Lau asabaka syai'un, seandainya terjadi sesuatu pada kita, udah hati-hati banget nih. Kita di jalan raya udah hati-hati banget, ibu-ibu jalan raya udah hati-hati banget ya. Motor pelan, lampu sen kagak nyala, ini kadang-kadang nyalanya ke kiri, beloknya ke kanan. Iya, nyalanya ke kiri, beloknya ke kanan. Kalau itu saya mau lewat begini, dia langsung motong. Ya Allah bu, itu ibu salah kalau begitu. Udah tahu dia salah, ditegur, galakan dia sama di komplek. Pak Haji gimana sih? Udah tahu saya salah, Pak Haji jalan aja. Loh, dia jangan salah, dia motor. Sama kayak ibu-ibu punya utang di warung, bukan ditagih, ditanya doang. Oh yang kemarin belum, begitu aja juga lu repot banget, nagih-nagih mulu. Dia yang punya utang dia yang marah. Kira-kira siapa yang denger gitu? Nah, kayak gitu tuh, jangan dibiasain, jangan. Itu soal dua kali itu. Ya. Terjadi sesuatu, ya kata Rasul, yang menjadikan musibah. Wala takul, jangan berkata, coba kalau begini, pasti nggak begini, nantinya bakal begini. Tapi katakan, kul qaddarallahu ala ma syaa. Katakanlah itu adalah kehendak Allah. Udah hati-hati banget ibu-ibu bawa motor pelan di pinggir. Udah hati-hati belum? Udah hati-hati. Tiba-tiba ada angkot nyerempet, belum aja dah. Atau tiba-tiba ada bajai nyelonong, atau tiba-tiba ada truk nyalip, ketabrak. Apa kita mau bilang dasar bini blokon, gue bilang bapak jangan ngayal, lu ketabrak mampus lu. Nah, bukan itu sudah takdir
Nah itu maksudnya dia berdoa. Tetap hati-hati, jangan Pak Haji Minata punya motor gede, ngamalin tauhid nih, amalin tauhid. Malam-malam ditaruh di depan. Kata Ibu Haji Mumun, Mas, itu motor masukin, tergantung takdir Allah. Kalau takdir kagak hilang, dibaca itu motor. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'akshaynahum fahum yakin berangkat. Besok pagi alhamdulillah. Itu namanya ya. Jadi kudu ada usaha ya. Jadi katakanlah semua dengan kehendak dan takdir Allah. Insya Allah syahida indil anbiya wallahu a'lam. Jangan kemalaman kalau macam ya. Jadi kebanyakan pinteran repot. Ya alhamdulillah, ada informasi dari pengurus masjid ya. Alhamdulillah Bu, ya Pak, nggak disangka nggak dinyana Allah begitu baik sama kita. Masjid Al-Fatah akan punya ambulan, bahkan sudah punya, tinggal dioperasionalkan saja kalau sudah semuanya lengkap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau pakai, yang mau naik duluan. Kalau kita punya ambulan baru pada mati nih, ya agak, bukan gitu. Jadi insya Allah, ya padahal ini program jangka panjang, tapi Allah pasti segera. Di tengah kita sedang membangun, tiba-tiba punya, lalu ada yang bilang, ngapain itu pengurus pakai beli ambulan? Gak usah pakai ngomong ngapain beli, yang penting mah ada. Cuma tinggal nakring aja, mau diantar mau mengantar, itu aja udah. Jadi buat yang rumahnya jauh, mau dimakamkan di Jawa, di Sumatera, ya insya Allah bisa pakai ambulan gratis, setir sendiri untuk meringankan ya. Jadi insya Allah nanti tinggal dicek lagi ya Pak Yunanto, terima kasih banyak ya. Berarti betapa itu para pengurus itu bukan cuma berpikir keras, ya berpikir cerdas, biar berusaha dan juga bekerja keras untuk masjid dan kampung kita. Alhamdulillah bisa punya ambulan. Tinggal ditambah-tambahin lagi ya Pak. Servis-servis ya Pak, jadi servis. Jadi kalau ada yang kurang paling habis biaya kira-kira 25 juta lah. Ini harus beli lagi. Maksudnya biar enak itu ketika ada keluarganya yang dimakamkan di Jawa di Tegal langsung dan pakai ambulan itu gratis. Cukup belikan bensin, isikan tol, dan juga kasih uang makan supirnya. Jangan lupa sedekahnya. Itu aja. Kalau misalkan ke Jawa, ke Tegal itu misalkan ambulan 2,5 juta, pakai kita 1,5 juga nggak habis. Kan gitu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus, khususnya Pak Haji Minanto dan rekan-rekan. Drivernya udah ada, insya Allah nanti Eman. Pak RT Eman itu udah drivernya, dia udah akrab. Sering antar saya tengah malam, jadi ngobrol sama Medi udah biasa. Makanya begalak sama Medi. Jadi kalau ada Medi galak di Medi nama itu, di Medi dia mah ngomel. Emang gua orang mana? Pakai gua domelin. Lewat sini, ya terus malam-malam dia masih ronda gitu kan sendirian. Tiba-tiba digodain sama Medi, bukulah, emang orang mana? Tolol, mana lu budak, gua dimediin gitu. Jadi galakan dia sama Medi. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah posisi pembangunan kita sudah 25% kurangnya. Jadi sudah 75%. Alhamdulillah. Jadi tinggal ditutup, didak, ya, habis didak tertutup, finishing selesai. Langsung bisa kita pakai yang depan. Insya Allah. Bagaimana tuh punya uang sedemikian cepat ratusan juta kok bisa ya? Alladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, Allah tunjukin jalannya. Ya. Padahal kita yang dibilang ecek-ecek ini, makanya semuanya berusaha. Ada yang berpikir, ada yang nyumbang pakai harta, ada yang nyumbang pakai tenaga, ada yang nyumbang pakai doa, semua biar kebagian dapat pahala. Insya Allah posisinya kira-kira 10 hari lagi ya Pak Jadi ya. Pak Jadi sebagai mandor bangunan, mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. Alhamdulillah kira-kira 10 hari lagi kita akan mengadakan pengecoran atau ngedak. Karena ngedak tapi semua bahannya harus lengkap ya. Ini saya diberikan rekapitulasi daripada bahan-bahannya. Juga orang hidup ada bodrek 500 bondek 105 bondek besi wire emas ya. Itu terutama yang kagak bisa dicicil bondek dan besi ya. Jadi silakan yang pada mau nyumbang ya silakan. Kurang lebih semen 70 sak ya, besi 50, besi 6 mili 30 ya. Konsumsi. Nah, konsumsi ini awalnya dari ibu-ibu, tapi ibu juga punya urusan karena mau Islam Mi'raj ya. Mau Islam Mi'raj mau apa, jadi ya mungkin dari sini. Kemudian ongkos tenaga tukang profesional ya, asal tukang profesionalnya bambu dan kurang lebih menghabiskan biaya 38.195.000 untuk biaya ngedak dicor. Kalau udah dicor, tester jadi ini dipindahin, depan kita dorongin, udah bisa buat tempat duduk, bisa membikin-bikinkan di depan itu udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhan arifin wa faqihna fid din wa irzuqna kamal ikhlas wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.